Jadi saya ulangi ya, bahwa kedua tokoh itu ya pernah diperdebatkan apakah Yakobus saudara Yohanes atau Yakobus Alpius yang dipenggal itu. Tetapi itu telah dipertegas oleh para ahli bahwa Yakobus ya saudaranya Yohanes itu, anak Zebedius itulah yang dipenggal oleh Herodes ya. Nah, sejak awal mula hingga dewasa ini kesamaan itu diperdebatkan, meskipun dewasa ini kebanyakan ahli membedakan kedua tokoh itu ya. Jadi untuk membedakan itu, satu Yakobus tua, Yakobus muda. Yakobus tua memang dia lebih dewasa, Yakobus muda dia lebih muda ya, begitu. Nah, tapi sudah jelas untuk membedakannya seperti itu ya. Bapak Ibu saudara-saudari yang terkasih ya, apa yang dikatakan Paulus dalam Galatia atau Galatia bab 1 ayat 19 diartikan dengan cara berbeda-beda juga. Tetapi masalah yang sesungguhnya terletak di tempat lain dan di tingkat lebih mendalam. Adalah Yakobus sungguh karangan Yakobus, yaitu saudara Tuhan. Ada berbagai keberatan yang dapat dikemukakan terhadap pendapat itu. Jika Yakobus benar-benar dikarang oleh tokoh yang penting itu, pendapat itu ya. Jadi jika ia benar-benar dikarang oleh tokoh yang penting itu, bagaimana gerangan mungkin bahwa surat itu begitu lambat diterima oleh gereja sebagai kitab suci, dan sebaliknya begitu lama diragukan dan bahkan ditolak. Jadi karena ada beberapa Yakobus ini, sehingga ini cukup lama masuk dalam kitab suci ya. Jadi ada Yakobus saudara Zebedius, ada Yakobus Alpius, ada Yudas yang anaknya Yakobus, kemudian ada Yakobus saudara Tuhan atau saudara sepupunya Yesus. Nah, tetapi itu tidak menjadi persoalan. Lamanya surat Yakobus itu diterima menjadi kitab suci itu berarti mengartikan bahwa orang-orang Kristen itu tidak sembarang memasukkan suatu karangan tulisan menjadi kitab suci ya. Jadi perlu yang namanya penelitian. Kita tahu kalau sudah ratusan tahun ini generasi sudah generasi keempat ya, atau bahkan generasi kelima dari jemaat perdana. Jemaat perdana mungkin adalah jemaat-jemaat yang langsung mengimani Yesus Kristus dari para rasul. Selanjutnya ada ya yang mengimani iman langsung dari para rasul. Ya, kita tahu apostolik itu kan iman warisan. Iman warisan dari Yesus Kristus, kemudian diteruskan para rasul kepada para murid, diteruskan sampai kepada kita. Nah, jadi wibawa firman dan sabda Tuhan itu tidak bisa diragukan. Jadi sekali lagi pernah saya sampai katakan, atau banyak sekali ya orang-orang penginjil mengatakan, jika kamu meragukan kitab suci berarti sia-sialah imanmu ketika kamu dibaptis dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Jadi seperti itu. Jadi kalau kita berdiskusi dengan orang yang meragukan kitab suci yang beragama lain, ya silakan dia meragukan kitab suci, karena mereka tidak beriman, tidak dibaptis dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Yang aneh jika dia sudah dibaptis dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus, lalu dia menjadi antikristus. Berarti betulkah dia membaca kitab suci itu secara utuh dan meresapkannya, merenungkannya, melaksanakannya? Karena pohon yang baik menghasilkan buah yang baik, pohon yang buruk menghasilkan buah yang buruk. Karena ini berasal dari Allah sendiri, dari pohon yang baik. Kata pohon yang baik, kita tahu bahwa ada pohon di Taman Firdaus yang buahnya tidak boleh dimakan. Kalau buahnya dimakan, itu akan mengartikan ya, orang itu bisa mengetahui yang baik dan yang jahat. Kata pohon dipakai Yesus itu ya beberapa kali dalam perumpamaan tentang pohon ara ya, kemudian tentang Zakius yang naik di pohon ya kan, kemudian biji sesawi yang bisa menjadi pohon. Nah, tetapi pohon ini adalah suatu karya agung Allah. Bagaimana karya penyelamatan itu terjadi atas manusia? Karena manusia mengikuti pokok anggur yang benar, dialah Yesus Kristus.
Baik Bapak Ibu saudara-saudari yang terkasih dalam Yesus Kristus, ya. Ada beberapa atau berbagai keberatan yang dapat dikemukakan terhadap pendapat itu. Jika ya benar-benar dikarang oleh tokoh yang penting itu, bagaimana gerangan mungkin bahwa surat itu begitu lambat diterima oleh gereja sebagai kitab suci, dan sebaliknya begitu lama diragukan dan bahkan ditolak. Selebihnya, Yakobus langsung ditulis ke dalam bahasa Yunani yang bagus dan lancar, dengan perbendaharaan kata dan seni berpidato, diatribe, yang mengherankan. Seandainya Yakobus ditulis oleh seseorang yang berasal dari Galilea, ya, sudah barang tentu mungkin Yakobus menggunakan seorang murid yang berkebudayaan Yunani. Jadi Yakobus saudara Yesus ini atau saudara Tuhan ini memiliki murid. Muridnya itu pasti dia sangat fasih sastra Yunani. Ya, jadi beberapa kali kita sudah paham bahwa pada zaman Yesus 2000 tahun yang lalu, ketika Alexander the Great menguasai dunia, bahasa internasionalnya adalah bahasa Yunani. Nah, gereja atau gereja Kristen itu, ya, surat-surat yang ditulis dengan bahasa Yunani, ya kan, yang Septuaginta itu, ya, baik ya yang Deuterokanonika, ya, karena memang sekali lagi banyak jemaat-jemaat yang berserakan di tanah-tanah asing dan mereka lebih fasih berbahasa Yunani. Bahkan Petrus harus ya menggunakan atau memakai jasa Markus, ya, karena Markus itu kan sudah mengikuti perjalanan Paulus yang pertama. Paulus itu pasti berbahasa Yunani, ya, apalagi Markus atau Lukas. Lukas bahkan bukan orang Yahudi, dia adalah orang Yunani, ya. Nah, makanya kita harus paham bahwa penginjilan waktu itu dilaksanakan dengan menggunakan bahasa yang memang dikuasai orang pada waktu itu, yaitu bahasa Yunani. Nah, tetapi kita tahu hipotesa dan dugaan itu sukar dibuktikan. Akhirnya dan khususnya Yakobus sangat serupa dengan beberapa karangan yang disusun pada akhir abad pertama atau pada awal abad kedua. Teristimewanya dengan surat Clemens dari Roma dan buku yang berjudul Pastor Hermae. Kerap kali dikatakan bahwa karangan-karangan itu menggunakan Yakobus, tetapi dewasa ini semakin banyak sekali ahli berpendapat bahwa kesamaan antara Yakobus dan karangan-karangan tersebut yang ternyata ada disebabkan oleh sumber-sumber bersama yang dipakai. Kecuali itu, Yakobus dan karangan-karangan lain itu mesti menghadapi masalah-masalah yang sejenis. Maka dari itu banyak ahli berpendapat atau berkeyakinan bahwa Yakobus ditulis pada akhir abad pertama atau bahkan pada awal abad kedua. Memang ajaran Yakobus tentang Kristus memberi kesan ketuaan, tetapi hal itu tidak membuktikan bahwa Yakobus ditulis pada awal mula agama Kristen. Sebab mungkin juga bahwa Yakobus berasal dari kalangan orang-orang Kristen keturunan Yahudi yang menjadi penerus pikiran-pikiran Yakobus, sedangkan menutup dirinya bagi perkembangan lebih lanjut dalam teologi Kristen semula. Jadi makanya ada jemaat Yakobus. Kita ingat bagaimana Petrus itu tiba-tiba tidak mau lagi makan bersama orang-orang tidak bersunat karena Yakobus dan jemaat itu datang. Lalu Paulus langsung mengatakan Petrus itu munafik. Ya. Sehingga terjadilah yang namanya perdebatan antara Paulus dan Petrus. Ya, sehingga perdebatan itu menghasilkan suatu ketetapan. Petrus tetap menerima pernyataan dari Paulus dan akhirnya Petrus ya itu sebagai pemimpin gereja waktu itu dia memimpin yang namanya konsili ya pertama kali. Ya, konsili Yerusalem itu. Ya, bagaimana konsili itu menghasilkan suatu keindahan dalam penerimaan orang-orang Kristen
ya, baik yang bersunat maupun tidak bersunat. Ya, kata bersunat dan tidak bersunat itu maksudnya orang Yahudi. Tidak bersunat itu artinya bukan orang Yahudi, gitu, Bah. Jadi itu sebenarnya kata-kata yang sangat halus. Makanya kalau kita cek bahasa kata-kata kafir di dalam ini kan sangat sedikit, ya. Ya. Jangan kamu mengatakan saudaramu jahil atau kafir, kan? Nah, orang seperti itu harus, ya, dimasukkan ke nyala-nyala api. Wah, itu aja. Nggak ada, ya. Jadi kata bersunat dan tidak bersunat itu saja, karena, ya, orang-orang yang percaya dan berkeyakinan kepada Tuhan itu berarti adalah orang-orang yang mengetahui iman yang sesungguhnya. Nah, sama seperti tradisi Yesus disunat itu kan tradisi dari Yahudi. Sebenarnya tradisi bersunat itu sudah dijalankan oleh Abraham. Abraham kan bapak bangsa, Allah Abraham, Allah Ishak, Allah Yakub, 3 bapak bangsa ini. Jadi harus dipahami, Abraham itu adalah bapak bangsa, sedangkan Israel itu adalah nama yang dirubah atau diberikan Allah kepada Yakub. Ya, maka jangan heran, kok ada Allah Abraham, Allah Ishak, Allah Yakub, lalu tiba-tiba muncul Allah Israel. Ya jelas, Allah Yakub itulah Allah Israel, karena Yakub itu, ya, dirubah namanya menjadi Israel. Awalnya satu orang Israel, lalu dia menjadi yang namanya keluarga, ya kan? 12 keturunan dari Israel, dari Yakub maksudnya. Kan Yakub namanya dirubah jadi Israel. Kayak Saulus dirubah jadi Paulus namanya. Simon dirubah menjadi Petrus atau Kepas, kan begitu. Nah, ada perubahan nama. Thomas namanya Nathanael, nama lainnya, kan. Nah, jadi harus dipahami bahwa nama-nama itu berubah untuk mengatakan bahwa manusia itu menjadi ciptaan baru dalam Kristus Yesus. Nah, itu. Jadi ada yang memperdebatkan kemarin itu masalah nama Allah Israel. Ya, Allah Israel itulah Allah Yakub. Yakub dirubah namanya menjadi Israel karena dia bergulat dengan Allah dan menang, kan? Dirubahlah namanya. Kata menang begini, Pak. Dia bergulat 24 jam lalu tidak ada pemenang, ya kan? Lalu akhirnya dipukullah pangkal pahanya, pangkal paha. Makanya orang-orang Israel itu tidak boleh makan pangkal paha itu karena untuk menghargai dan menghormati Bapak Yakub, ya. Nah, itu. Nah, jadi harus dipahami, ya. Jadi Abraham itu sudah menyunatkan yang namanya Ishak, ya. Dan itu sudah dijelaskan dalam kitab suci. Jadi kalau orang tidak membaca kitab suci, makanya dia akan tersesat. Karena membaca kitab suci itu sangat penting. Kalau mau mengenal Allah harus membaca kitab suci. Nah, kebanyakan orang Kristen ini kan akhirnya tersesat, ya, dalam pemikiran-pemikiran sempit. Pemikiran sempit yang bagaimana? Yang melompat-lompat, tidak memahami konteks sejarah. Konteks sejarah itu harus dipahami sebagai suatu karya agung Allah, bahwa proses, bayangkan, ya, 4.000 tahun yang lalu, ya, 5.000 tahun yang lalu Abraham. Ya, zaman Abraham ke Yesus itu kan itu berapa ribu tahun, kayaknya sebentar aja gitu. Jadi kitab suci ini, ya, kita ini hidup di zaman sekarang ini luar biasa. Kitab suci sudah seperti ini. Jadi ada orang lalu tiba-tiba ingin, ya, melakukan perubahan terhadap kitab suci itu tanpa mengetahui konteks sejarah. Ya, tidak mungkin lah, ya. Di konteks kitab suci itu harus dipahami. Ya, kita tahu Abraham juga punya anak yang lain, kan? Anak yang lain itu, ya, karena dia bapak bangsa, ya berarti mendirikan bangsa-bangsa baru juga. Lalu kita tahu Ishak itu mempunyai 2 anak, kan? Kan ada anaknya Esau tuh, ya, Esau, kan?
Nah, Esau juga dia punya bangsa lain, kan gitu. Ya. Jadi jangan salah kaprah. Jadi orang-orang di sana, ya, ala Abraham, ala Ishak, ala Yakub. Yakub juga akhirnya, ya, mereka menjadi bangsa itu ketika anaknya 12 menjadi keluarga Israel, setelah keluarga Israel menjadi klan Israel, ya, setelah besar dia menjadi bangsa di tanah Mesir. Jadi bangsa Israel itu menjadi bangsa ketika dia keluar dari tanah Mesir. Nah, itu suatu kegenapan yang merupakan berkat dari Allah. Kata pilihan itu adalah berkat sebenarnya. Jadi dia harusnya memberkati bangsa-bangsa lain karena dia ditetapkan menjadi bangsa pilihan Allah itu supaya bangsa-bangsa lain juga mendapat berkat yang sama dari Allah melalui perantaraan bangsa Israel. Nah, gitu. Nah, jadi Bapak, Ibu, saudara-saudari yang terkasih, kita sudah masuk ke surat Yakobus ini, surat Katolik ini, berarti kita harus memahami bahwa karya agung Allah itu untuk semua orang. Ya, bukan hanya untuk satu bangsa tetapi untuk semua orang. Baptislah mereka dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Enggak, Pak, dalam nama anak. Ya, dalam nama Bapa dan Anak dan Roh Kudus. Enggak, Pak, Rohul Kudus. Kita nih kadang, padanan bahasa Indonesia ini terlalu banyak. Kata meninggal, mati, ya kan, wafat, mangkat, tewas, gugur, meninggal dunia. Ini banyak benar. Ya, tapi kalau orang barat satu aja. Dead. Dead. Mana ada lagi yang lain bahasanya? Dead ya. Ya kan? Kalau kita banyak benar, mangkatlah, wafatlah, tewaslah, gugurlah. Yang paling parah adalah mampus, ya kan? Ini susah. Nah, ini, ya kan? Macam-macam. Sehingga akibatnya kita menjadi pribadi yang berdebat masalah kata-kata. Pak, enggak etis, Pak, kalau Yesus wafat di kayu salib, Pak, bukan mati, Pak. Yo, yang namanya meninggalkan atau meninggalkan dunia, ya sama kan, meninggalkan dunia. Tetapi itu kan kematian jasmania. Maka kalau orang Katolik meninggal dunia atau wafat, atau orang Kristen itu kan bukan duka cita, sukacita. Ya kan? Semoga jiwa orang beriman beristirahat dalam kerahman Allah. Kerahman Allah itu apa? Ya surga. Itu kan nama istilah. Ya. Kalau dulu di Kompas tuh kan, telah menuju rumah Bapa di surga. Oh, lalu diprotes. Ya jangan dulu katanya, harus masuk api penyucian. Nah, sekarang diklarifikasi menjadi api pencucian. Kalau di katekismus masih api penyucian. Yang tepatnya namanya purgatorium. Cuman, inilah orang Indonesia ini kan banyak kata berubah-berubah. Ya, makanya KBBI itu ditetapkan. Nah, nanti ada Alkitab yang berbahasa Indonesia yang baku. Jadi untuk edisi yang ini mau dihabiskan dulu percetakannya. Setelah itu nanti ada, ya, kitab suci, Holy Bible atau Alkitab yang terjemahannya seturut dengan bahasa Indonesia yang baik dan benar atau ya, Kamus Besar Bahasa Indonesia yang terbaru. Sehingga jangan lagi salah-salah kaprah gara-gara yang satu bilang, ya kan, ketopong, yang satu bilang tudung, yang satu bilang topi. Ujung-ujungnya berdebat. Nah, berdebatnya masalah yang sepele, ujung-ujung bukan perdebatan itu yang menghasilkan kesatuan, justru menghasilkan permusuhan. Nah, ini harus dipahami. Karena saya ingat dulu mungkin udah 20 tahun lalu ya, ada seorang anak muda katanya menemukan jerami, menemukan jarum di jerami. Wih, hebat juga. Padahal dia juga hanya membaca kitab suci. Jadi dia menarik kesimpulan, ya kan? Wah, ini ada benang merahnya nih katanya. Ya enggak akan ada benang merahnya. Konteks kitab suci itu kan, ya, diwariskan, diturunkan, maka ala Abraham, ala Ishak, ala Yakub. Apostolik diwariskan oleh para rasul. Jadi iman kita ini adalah iman warisan para rasul.
Kalau para rasul tidak mau meneruskan waktu itu, tidak ada amanat agung, ya sampailah kepada para rasul. Nah, mengapa? Karena Yesus Kristus, karena jasa Yesus Kristus. Ya. Itulah ketetapan atau janji Allah. Ya, yang diwahyukan, difirmankan oleh Allah sendiri. Begitu besar kasih Allah kepada umat manusia sehingga dianugerahkan putranya yang tunggal untuk menyelamatkan umat manusia, menyelamatkan seluruh umat manusia dan seluruh alam semesta ini. Maka dalam gereja Katolik kan tutup tahun itu kan sebenarnya sudah ditutup tahun dengan ya hari raya Yesus Raja semesta alam kan, baru masuk ke tahun. Ini tahun apa nih, Jonathan? Tahun apa nih? Kita masuk ke tahun apa nih? Tahun C. Aduh. Tahun C genap. Tahun B kemarin, tahun B ganjil. Yang ini tahun C genap. Kan dibuka dengan Advent minggu pertama. Nah, begitu. Jadi banyak orang-orang Katolik itu mungkin harus memahami itu. Nah, kalau sudah masuk ke tahun C genap itu, biasanya ya bacaan-bacaan itu sudah komplit dia. Tahun A, tahun B, tahun C, ya kan? Nah, itu sudah komplit, berarti nanti kita tutup tahun lagi di tahun 2022 itu pada pesta Yesus Raja semesta alam. Nah, itu udah masuk ke tahun A lagi di 2023 nantinya. Tahun A ganjil. Ya gitu saja, mudah kan hitungnya Bapak Ibu. Waktu beberapa kali pertemuan kan udah kita jelaskan. Supaya jangan sampai kita lalu ditanya, Papa, Mama, ini kok bacaan ada tulisan C-nya garis miring 2. Jonathan bingung dia jelaskannya kepada anak UMK. Nah, ini Jonathan. Sip ya, Jonathan? Bisa ya? Apalagi sudah mau jadi guru SMA 5 nih kan. Wah, banyak nih. Baik Bapak Ibu saudara-saudari terkasih ya. Jika orang terus mau mempertahankan bahwa Yakobus benar-benar karangan Yakobus, yaitu saudara Tuhan, maka harus dikatakan bahwa Yakobus ditulis sebelum tahun 62. Nah, jadi itu harus sepakat di situ. Sebab dalam tahun itu Yakobus mati. Ya. Lalu dua hipotesa dapat dikemukakan sesuai dengan pendirian orang dalam masalah hubungan antara Yakobus dan Galatia atau Roma, atau surat Rasul Paulus kepada umat di Galatia atau Galatia atau kepada jemaat di Roma dalam soal pembenaran oleh iman. Lihat di bawah ini ya, artinya kalau kita lihat ya, ada terjadi semacam kok kayaknya ada perdebatan gitu antara Yakobus, bukan Yakobus Rasul nih ya, Yakobus saudara Yesus dengan Rasul Paulus. Ya. Sementara ahli yakin bahwa Yakobus menentang Paulus, tegasnya mereka yang menyalahartikan ajaran Paulus. Jadi maksudnya begini, ya, terjadi suatu kayaknya pertentangan ini, mungkin lama nih. Ini maksudnya surat Yakobus ini menentang Paulus atau Paulus menentang Yakobus. Ini terjadi sebenarnya kegelisahan itu memang ada permasalahan antara Petrus dan Paulus, ya. Memang jemaat Yakobus ya jemaat Yahudi tulen, ia mengikuti Yesus yang bersunat, sedangkan jemaat Paulus itu gabungan, tapi paling banyak adalah orang yang tidak bersunat atau orang asing. Nah, sehingga terjadi kesalahpahaman. Maksud Yakobus itu bukan menuju kepada Paulus, tetapi kepada orang-orang yang harus memahami bahwa ajaran Yesus Kristus itu, ya, itu yang selalu terkenal tuh. Iman tanpa perbuatan pada hakikatnya mati itu. Itu kan yang ditulis oleh Yakobus tuh, ya kan? Iman tanpa perbuatan pada hakikatnya mati. Sedangkan Paulus itu menjelaskan bagaimana kasih karunia Yesus Kristus itu, ya, dimulai dari iman kepercayaan,
sehingga menghasilkan perbuatan-perbuatan yang nantinya akan menjadikan, ya kan, orang itu hidup dengan Kristus. Bukan lagi aku yang hidup dalam diriku, tetapi Kristus Yesus. Jadi ketika ada orang yang menentang atau membuat pertentangan, itu sebenarnya adalah orang yang sudah hidup dalam kegelapan sebenarnya. Nah, surat Yakobus ini konteksnya ini berbeda. Surat Rasul Paulus juga konteksnya berbeda. Jadi mau dibenturkan ini karena ada, nah itu tadi, kekuasaan dunia, iblis, dan hawa nafsu. Ya. Jadi kalau kita baca surat Rasul Paulus itu kan, kalau kamu tidak mampu, kawin saja, kata Paulus, ya kan? Ya, kan Paulus itu hidup selibat ya. Banyak yang mempertanyakan apakah Paulus punya istri? Tidak. Kok Petrus boleh punya istri? Petrus dipanggil sudah memang memiliki istri, maka dia memiliki mertua. Lalu di konteks lagi, berarti Petrus itu bukan murid sejati dong. Wah, ini mulai lagi orang bertanya-tanya. Ya, sama seperti pertanyaan, di mana peran Santo Yusuf atau peran Yosef itu kok enggak dinampakkan, sehingga orang bilang jangan-jangan Yosef itu udah tua. Bagaimana Yosef itu udah tua? Pergi ke Mesir itu jauhnya itu berapa lama, dari Yerusalem pergi ke Mesir bawa Yesus. Kalau tua, ya ampun, di perjalanan meninggal dunia lah. Pasti Yosef itu enggak mungkin dia tua. Ya kan? Banyak kan ada salah kaprah. Coba pakai logika aja lah, kata bapak-bapak gereja. Bagaimana orang jalan kaki ya, bawa Maria tuh dan Yesus ke Mesir. Kita tahu enggak, bangsa Israel pergi masuk ke tanah terjanji itu 40 tahun mutar-mutar gurun pasir. Zaman Yesus ya, enggak ada yang namanya taksi online, apalagi pesawat, ya kan? Jalan kaki lah. Dapat tempat nginap ya udah susah, Bunda Maria. Oke lah ada keledai. Ya kan? Keledai itu dituntun. Keledai itu enggak mampu bawa sampai 3 orang, ya. Satunya naik Bunda Maria, tapi kan pakai keledai itu lambatnya minta ampun. Ya. Maka kata Yesus, lebih mudah unta masuk ke lubang jarum adalah sukar orang kaya masuk ke dalam kerajaan surga, katanya. Nah, jadi harus dipahami itu. Nah, makanya kita memahami kitab suci ini bersama-sama, kita membangun ya penginjilan kita ini, ya, penguatan kita ini, dan selalu melakukan dialog dan sharing. Ya, dialog dan sharing terus-menerus. Nah, jadi jelas ya di situ. Sementara ahli yakin bahwa Yakobus menentang Paulus, tegasnya mereka yang menyalahartikan ajaran Paulus. Kalau demikian, Yakobus menulis suratnya menjelang ajalnya. Ahli-ahli lain yang jumlahnya semakin berkurang berpendapat bahwa Paulus mau menentang pikiran Yakobus. Kalau demikian, Yakobus ditulis menjelang tahun 45 sampai 50. Nah, ini terjadi pertentangan. Dengan jalan itu juga dapat diterangkan mengapa ajaran Yakobus tentang Kristus nampaknya tua sekali. Tetapi mengingat apa yang dikatakan di muka, kurang mungkin Yakobus sudah ditulis sekitar ya tahun 45. Ya. Bagaimanapun juga asal usul Yakobus, tulisan ini tertuju kepada kedua belah suku di perantauan. Jelas di situ. Ya. Bab 1 ayat 1. Kiranya tidak lain artinya dari orang-orang Kristen keturunan Yahudi yang tersebar di dunia Yunani Romawi, terutama di daerah-daerah yang berdekatan dengan Palestina, misalnya Syria atau Mesir. Bahwasanya ya, orang-orang yang dituju oleh surat ini adalah orang keturunan Yahudi, ya. Disarankan oleh bagian pokok surat sendiri. Pengarang terus menggunakan kitab suci Perjanjian Lama begitu rupa sehingga jelas mengandaikan bahwa para pembaca baik-baik mengenal kitab suci itu. Apalagi oleh karena pengarang tidak berdasarkan pemikirannya pada kutipan-kutipan jelas dari Perjanjian Lama, seperti misalnya Paulus atau pengarang ya Ibrani, tetapi lebih-lebih menaruh kitab suci sebagai latar belakang pikirannya.
Pengarang Yakobus terutama dijiwai oleh sastra, hikmat kebijaksanaan, dan daripadanya mengambil pelbagai pengajaran mengenai akhlak pembaca. Nah, jadi di surat Yakobus ini akhlak pembaca itu ditekankan. Kalau kita ingin menjadi pengikut Kristus itu jangan hanya iman aja, kalau perbuatannya tidak kasih, kan begitu. Nah, ini maksudnya beriman itu harus memiliki perbuatan yang kasih. Hanya percaya Yesus Kristus tapi perbuatannya bukan perbuatan kasih, ya tidak bisa. Nah, Yakobus ingin menekankan akhlak begitu kan. Ya. Jadi orang Katolik misalnya, mohon maaf, udah jelas ajaran Katolik itu kan tidak boleh cerai. Ini Yakobus ini keras nih. Dia bilang tidak bisa beriman Katolik lalu melakukan perceraian. Mana tidak keteteran orang dengarnya. Keras kan? Keras. Jadi kalau kita baca surat Yakobus itu keras dia. Ada beberapa kali bacaannya itu kan sangat keras dia. Keras dalam artian begini, supaya orang tuh beriman itu total kepada Kristus. Jadi bukan hanya beriman itu ya teori aja gitu Pak. Mohon maaf misalnya, jadi orang Katolik tidak ke gereja hari Minggu, banyak alasan. Di kota ini kan banyak tempat misa. Dari mulai jam, seingat saya mulainya jam 6 ya. Ya, hari Minggu jam 6. Jam 6. Yang setengah 6 belum ada kalau yang misa hari Minggu. Kalau misa harian yang paling tercepat tuh Bunda Maria jam 5, setengah 6 itu MRPD. Nah. Oh udah buka. Ya. Nah, kita di kota ini dari jam 6. Betul? Setengah 7. Jam 7. Setengah 8 saya kurang tahu, jam 8 saya dulu hafal. Apalagi kalau misalnya yang sore. Nah, sore itu hafal benar saya itu. Karena sambil pergi ke gereja sambil pacaran kan. Jadi jelas dari Batu Layang pergi ke Jeruju. Jadi saya hafal. Jam 5 itu di katedral, jam setengah 6 di Gembala Baik. Kalau udah terlambat pergi ke MRPD jam 6. Kalau udah terlambat sekali, pergi saja ke katedral jam 7. Nah, jadi begitu Jo. Jangan ngajak orang pacaran itu pada saat malam Minggu, pasti kau ditolak. Pak, iya nak katanya kan, nah ini mau ngajak si A nih misa, nampak kekudusannya, kesalehan. Nah ini surat Yakobus tuh bukan hanya kekudusan ya, iman ya, tetapi perbuatannya tidak kudus, ya sulit. Ya kan? Jadi 1 tambah 1 sama dengan 2. Ini jelas Yakobus ini 1 tambah 1 sama dengan 2. Tidak ada lagi 1 tambah 1 sama dengan 0, 1 tambah 1 sama dengan 1. Kan banyak sekarang orang Katolik kan udahlah, yang penting ke gereja aja. Masih bermimpi ya, 1 tambah 1. Tapi kalau Joe bermimpi 1 tambah 1 pasti 3. Karena dia belum tambah 1, jadi belum dapat 3. Kalau kami dah. Jadi seperti itu ya. Jadi bagaimanapun juga asal-usul Yakobus tulisan ini tertuju kepada ke-12 suku di perantauan, bab 1 ayat 1, kiranya tidak lain artinya dari orang-orang Kristen keturunan Yahudi yang tersebar di dunia Yunani Romawi, terutama di daerah-daerah yang berdekatan dengan Palestina, misalnya Syria atau Mesir, bahwa saja ya orang-orang yang dituju oleh surat ini adalah orang keturunan Yahudi, disarankan oleh bagian pokok surat sendiri. Pengarang terus menggunakan kitab suci perjanjian lama begitu rupa sehingga jelas mengandaikan bahwa para pembaca baik-baik mengenal kitab suci itu, apalagi oleh karena pengarang tidak mendasarkan pemikirannya pada kutipan-kutipan jelas dari perjanjian lama, seperti misalnya Paulus atau pengarang Ibrani, tetapi lebih-lebih menaruh kitab suci sebagai latar belakang pikirannya. Pengarang Yakobus terutama dijiwai oleh sastra hikmat kebijaksanaan dan daripadanya mengambil pelbagai pengajaran mengenai akhlak pembaca. Tetapi pengarang juga secara luas bergantung pada pengajaran Injil, sehingga suratnya jelas bukan sebuah karangan Yahudi sebagaimana pernah dikatakan oleh sementara ahli. Sebaliknya dalam Yakobus orang terus menemukan pikiran dan ungkapan sebagaimana disukai Yesus sendiri. Tetapi dalam hal ini pun pengarang tidak langsung mengutip tradisi tertulis. Sebaliknya ia terutama memampatkan tradisi lisan
Pendek kata, pengarang Yakobus ialah seorang berhikmat Kristen keturunan Yahudi yang secara baru memikirkan kembali pepatah-pepatah dari hikmat Yahudi berdasarkan penyempurnaan yang diberikan Yesus kepada hikmat Yahudi itu. Keterangan Yakobus ini kurang sesuai dengan gaya bahasa yang lazim dalam surat-surat. Sebaliknya, karangan itu lebih-lebih berupa khotbah, sebuah contoh pengajaran yang lazim pada jemaat-jemaat Kristen keturunan Yahudi di zaman itu. Disajikan sederetan ajakan praktis yang secara agak bebas dan lepas susul menyusul. Kadang-kadang pepatah-pepatah itu dikelompokkan berdasarkan pokok sama yang diuraikan. Kadang-kadang juga dikelompokkan hanya berdasarkan kata yang sama yang terdapat dalam beberapa pepatah. Ada nasihat-nasihat mengenai kelakuan orang di tengah percobaan. Bab 1 ayat 1 sampai 12, bab 5 ayat 7 sampai 11 mengenai asal-usul percobaan godaan. Bab 1 ayat 13 sampai 18 tentang pengekangan lidah. Bab 1 ayat 26, bab 3 ayat 1 sampai 12 tentang pentingnya hikmat, saling mengerti dan belas kasihan. Bab 2 ayat 8 ayat 13, bab 3 ayat 13 sampai bab 4 ayat 2. Kemudian bab 4 ayat 11 dan seterusnya. Dan mengenai kekuatan dosa, bab 1 ayat 5 sampai 8, bab 4 ayat 2 dan seterusnya. Bab 5 ayat 13 sampai 18 dan lain-lain. Adapun sakramen pengurapan orang sakit, ia dapat disimpulkan dari bab 5 ayat 14 dan seterusnya. Konsili Trente. Ya. Ada dua pokok utama yang sangat menonjol dalam Parenese yang disajikan Yakobus. Yang satu memuji orang miskin dan dengan keras menegur orang kaya. Bab 1 ayat 9 sampai 11, kemudian bab 1 ayat 27 sampai bab 2 ayat 9. Bab 4 ayat 13 sampai bab 5 ayat 6. Perhatian untuk orang-orang miskin yang diutamakan oleh Allah berurat berakar dalam suatu tradisi Alkitabiah dan terutama dalam ucapan bahagia dari Injil Matius bab 5 ayat 3+. Pokok yang lain menekankan pengalaman iman, sedangkan memberi peringatan tentang iman yang tidak berbuah bab 1 ayat 22 sampai 27, bab 2 ayat 10 sampai 26. Mengenai pokok terakhir ini bahkan ada sebuah diskusi yang berupa polemik. Nah ini ya, yaitu bab 2 ayat 14 sampai 26. Banyak ahli beranggapan bahwa polemik itu terarah kepada Paulus. Yang tadi saya sampaikan, memang harus diakui bahwa ada hubungan cukup jelas antara Yakobus dan jemaat di Galatia dan jemaat di Roma. Terutama dalam penafsiran yang berbeda sekali jelas antara Yakobus ya dan jemaat surat Rasul Paulus kepada Galatia dan kepada jemaat di Roma, terutama dalam penafsiran yang berbeda sekali atas nas kitab suci yang sama tentang Abraham. Dan tentu saja mungkin bahwa Yakobus mau menentang bukanlah kiranya Paulus sendiri, tetapi sementara orang Kristen yang dari ajaran Paulus mengambil kesimpulan yang membahayakan. Jadi begini, dia tidak menentang ajaran Paulus, tetapi dia menentang pengikut ajaran Paulus yang menyelewengkan ajaran Paulus itu sehingga membahayakan iman Kristen, begitu Pak. Seakan-akan itu menentang ajaran Paulus, tidak. Tetapi ada orang Kristen yang menyelewengkan ajaran yang disampaikan Paulus itu sehingga Yakobus itu menentang itu, begitu. Nah ya, jelas ya. Bukan menentang Paulusnya, tapi menentang orang Kristen yang mengikuti ajaran itu tapi menyelewengkannya. Kamu harus monogami, tapi dia kawin adat yang kedua. Ya kan, dia nyambut tubuh dan darah Kristus. Sudah tahu kan, dia berzinah di perkawinan kedua. Ya kan? Oh, enggak apa-apa, pastor kan enggak lihat kita nyambut ya kan? Kan udah dijelaskan. Sering itu kan kurang, ya. Misalnya kita jelaskan, ya kan? Yang boleh menerima sakramen Ekaristi adalah orang yang telah dibaptis secara gereja Katolik dan telah menerima komuni pertama dan yang tidak memiliki halangan. Itu sering tidak disebut. Ya. Menyelewengkan, gereja kan sakramen keselamatan, masa kita terima sakramen Ekaristi tak boleh? Kita kan dah rindu sekali. Ya benarkanlah dulu perbuatannya. Akuilah dosamu, kan begitu. Pada bisa Pak, udah timbul anak akibat perkawinan ini. Ya.
Itu anak tidak salah, yang salah ya perbuatan kalian. Akuilah di depan Allah melalui perantaran imam, sakramen pertobatan. Lalu setelah menerima sakramen pertobatan, apa yang dilakukan? Ya tidak lagi boleh hidup bersegama dong. Bagaimana Pak? Kan serumah. Nah itu hawa nafsu namanya. Kan nanti jadi pembicaraan. Karena kami udah kawin adat. Nah, ini yang sering diselewengkan. Tugas penyuluh, ya kan, mendeteksi penyelewengan. Mendeteksi. Tugas Jo dideteksi oleh pengurus DPP, foto-foto katanya. Ya kan, ditelanjangi dia kemarin tuh. Foto-foto, tapi ya enggak masalah lah katanya. Ini anak kami Pak katanya. Tapi itulah si Jo nih Pak katanya. Ya kan? Nah, tapi bagi saya si Jo adalah contoh yang nyata bahwa dia mau ditelanjangi dan mau membenarkan ya hal yang seharusnya benar, tetapi tidak boleh dilakukan. Ya, nyulu lah kan begitu. Ini contoh ya Jo ya. Jadi bukan untuk mendiskreditkan Jo begitu. Ya. Ya kan? Jadi kalau misalnya Pak Ian tuh keliru. Ya kan? Mana boleh Pak Ian misalnya kan. Masa Pak Ian mau kawin lagi, ya kan? Si Jo harus nentang kan? Itu bukan rese Jo. Ya seperti itu gitu. Misalnya Pak Simpson memberikan penjelasan. Datang dia umatnya dari lingkungan Santo Petrus. Pak Simpson, ya kan? Boleh enggak Pak Simpson saya nyambut nih? Enggak boleh Pak. Bapak kan belum perkawinan secara Katolik yang sah. Istri saya bagaimana Pak Simpson? Enggak bisa juga. Karena pasti bapak dan istri sudah bersegama kan? Bagaimana caranya solusinya? Ya terima sakramen tobat. Setelah itu boleh lagi. Wah ini sih sama juga mempermainkan Roh Kudus. Ya kan? Kan tidak mampu Pak Simpson nafsu. Ya kalau tidak mampu ya itulah yang terjadi. Jadi bagaimana kalau pindah agama? Wah itu lebih parah kata Pak Simpson. Bapak sudah jatuh ketimpa tangga, kena cat, kena tusuk paku lagi, patah lagi kaki. Oh gitu ya? Iya, masa Bapak meninggalkan Kristus? Ya kan Bapak bertobat seperti domba yang hilang. Tapi belum bisa nih Pak Simpson mau bertobat. Oh, masa Bapak nunggu-nunggu pertobatan? Mana Bapak tahu hidup Bapak kan? Hidup itu adalah kesempatan Pak. Bapak datang ke tempat saya nih. Itu begitu maksud saya. Kita saling memberikan penegasan. Kalau dia tidak mau terima, tidak mau, ya tapi kita sudah sampaikan. Kan kita berdosa itu ada 4 ya. Dengan pikiran, perkataan, perbuatan. Nah, kelalaian ini yang sering kita lakukan. Bukan urusan kita, Bah. Misalnya Bu Ocha kan misalnya tahu. Pak, dia kan perkawinannya belum Katolik. Lalu nyambut. Lalu bagaimana? Ya harus disampaikan ke pastor. Harus dilarang ke Pak menyambut. Bahkan dia kalau dia masih mau, ya kan orang kalau dilarang dia masih mau. Itu urusan dia. Yang penting kita sudah sampaikan. Ada waktu itu yang misa harian tuh. Dia tetap ikut rajin di misa harian, tapi dia belum mau menerima Ekaristi, belum mau menyerahkan dirinya. Tapi dia rajin. Tiap duduk di belakang ya. Istrinya sudah Katolik, dia belum. Justru dia rajin. Ya kan? Dia mau terus mencintai Kristus dengan proses, ya kita hargai dan terima, kan begitu. Nah, jadi seperti itu. Sama seperti yang kejadian beberapa waktu lalu, ada 4 orang rindu mau ke gereja, lalu diarahkan ke sini. Tiba-tiba 3-nya nyambut, 1-nya bingung dia mau nyambut. Rupanya bukan dari orang Katolik dia ngaku. Akhirnya diselesaikan. Enggak kita langsung dengan frontal kan, dengan kasih, ya kan. Pastor sampaikan bagaimana yang sudah dikoceknya nih. Ya silakan Pak Ketua Lingkungan santap. Jadi apa yang disantap oleh Pak Aidi tidak menjadi sakit kan ya? Padahal itu udah hitam-hitam katanya. Itulah yang dikatakan tadi, bagaimana kita menjadi tabernakel Kristus. Nah, Bapak Ibu Saudara-saudari yang terkasih, namun demikian 2 hal perlu dipertahankan. Yang pertama ialah di belakang pertentangan pada
yang disebabkan oleh keadaan yang berbeda, Paulus dan Yakobus dalam hal pokok sependapat. Kita bisa lihat di bagian dari kitab suci bab 2 ayat 14 plus yang kedua ialah masalah iman dan amal yang secara wajar ditimbulkan oleh agama Yahudi mungkin sekali suatu pokok diskusi yang tradisional. Paulus dan Yakobus masing-masing dengan caranya sendiri kiranya membahas masalah yang sama dengan tidak bergantung satu sama lain. Jadi Bapak Ibu, ini kekayaan iman. Yakobus dengan pengajarannya, Paulus dengan pengajarannya, kekayaan iman. Ya, memperkaya bagaimana mengimani Kristus. Iman tanpa perbuatan pada hakikatnya mati. Ya kan, kalau Paulus kan menekankan iman akan Kristus Yesus itu adalah totalitas hidup kita. Jadi tidak bisa dipertentangkan, saling menguatkan, saling memperkaya. Lalulah ada orang bilang dia lalu bertentangan. Ya tidak, dia sejalan. Yakobus ingin menegaskan bahwa kamu beriman tapi kamu tidak berbuat kasih. Ya sia-sia iman kamu. Sedangkan Paulus menekankan orang bisa berbuat kasih kalau dia beriman. Agak sulit dia berbuat kasih tidak beriman, karena iman itu orang pasti memiliki harapan, dan kasih itulah yang menjadikan orang itu memiliki iman dan harapan. Nah, jadi saling memperkaya, tidak mempertentangkan. Jadi Bapak Ibu saudara-saudari yang terkasih dalam Yesus Kristus, demikianlah pertemuan kita untuk membahas surat-surat Katolik. Kita cukup surat Yakobus dulu, minggu depan surat Yudas, ya, sehingga kita dapat memberikan suatu gambaran yang luar biasa bahwa surat Yakobus ini adalah keyakinan yang nyata akan iman dan perbuatan kita, sehingga kita menjadi pribadi yang selalu mewartakan firman dan sabda di tengah-tengah dunia ini. Mari kita tutup dalam doa. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Ya Allah Bapa yang bertata di dalam surga, kami mengucap syukur dan berterima kasih atas karya agung-Mu, maka kami dipertemukan di tempat ini. Semoga dengan pendalaman kitab suci yang kami pelajari pada hari ini, kami dapat mengambil suatu makna bahwa hidup kami ini harus beriman kepada Kristus, lalu melakukan ajaran Yesus Kristus di tengah dunia ini untuk menjadi terang dan garam, dan memberikan pelayanan kasih kepada semua umat tanpa melihat latar belakang orang-orang yang kami layani. Berkatilah kami ya Bapa, agar kami selalu diperkuat dan diperteguh oleh iman kepercayaan akan Yesus Kristus, Tuhan dan Juru Selamat kami. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Salam kasih, damai dan sejahtera Tuhan memberkati, menyertai dan melindungi. Salam.